Aksi premanisme di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan. Kata preman yang berasal dari bahasa Belanda, Vrijman yang artinya orang bebas. Akibat lilitan ekonomi sekelompok orang melakukan aksi pemerasan, hingga akhirnya kata preman, sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan. Ternyata ada banyak preman di Indonesia, oleh karena itu kami merangkum 10 sosok preman legendaris Indonesia dan sepak terjangnya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa support kami dengan cara like dan subscribe agar channel kami dapat berkembang. Sosok legenda preman yang pernah mencekam tanah air, dialah Hercules. Pria yang sempat berjaya dan ditakuti, sampai menerima julukan, kepala preman dari timur. Terlahir dengan nama Rosario de Marshall saat Timor Leste masih bergejolak, kala itu bernama Timor Portugal sekitar tahun 1960-an. Sejak kecil hidup di masa penjajahan dari Portugal dan menjadi saksi kematian kedua orang tua akibat bom pada 1978. Nama Hercules disematkan sejak dirinya tergabung dalam Korps Baret Merah, dulu dikenal Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Sesuai dengan mitologi Yunani, sosok Hercules yang terkenal sangar dan bernyali besar. Tak disangka seiring berjalannya waktu, dia memilih jalannya sendiri dan menjadi preman paling ditakuti di Tanah Abang, Jakarta. Kekuatan Hercules begitu melegenda, tangan kanannya telah putus dan digantikan tangan palsu. Bola mata kanan kini palsu, usai menerima timah panas dari lawan, serta pernah menerima bacokan sebanyak 16 kali namun masih selamat. John Refra adalah pria asal Maluku. Kata Key di belakang panggilannya merujuk pada kampung kelahirannya, yaitu Pulau Key, Maluku Tenggara. Tahun 1990 ia pergi merantau ke ibu kota Jakarta. Pada tahun 2000 ia mendirikan sebuah organisasi bernama AMKEI, Angkatan Muda Key. Organisasi ini terbentuk pasca kerusuhan di Tual, Pulau Key pada bulan Mei tahun 2000. Melalui organisasi AMKEI John memulai bisnisnya sebagai debt collector. Dia dikenal memiliki banyak pendukung, dan kabarnya memiliki koneksi dengan sejumlah pejabat dan bos-bos dunia malam. Karirnya sebagai debt collector semakin berkibar setelah kematian Basri Sangai, tokoh pemuda asal Maluku Utara yang juga salah satu debt collector di Hotel Kebayoran Inn, Jakarta Selatan. Sebelumnya kelompok John Refra Key dan Basri Sangai saling bersaing memperebutkan nama besar di Jakarta. Namanya kerap dikaitkan dengan pembunuhan Basri Sangai. Hal ini bermula setelah terjadinya bentrokan antara kelompok John Refra dengan kelompok Basri Sangai. Saat itu kelompok Basri Sangai tengah bertugas sebagai security di diskotek Stadium di Jakarta Barat. Dua anak buah Basri Sangai tewas dan belasan terluka. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Aktor sekaligus penjahat pernah disematkan pada Johnny Indo. Belum lama ini dirinya kembali pada pangkuan sang pencipta pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2020. Sekian kali dirinya lolos dari perampokan dan menjadi salah satu preman dengan tindak kejahatan yang kejam. Bersama anak buahnya, Johnny Indo tega membunuh korban. Akibat kecerobohan salah seorang anak buahnya, Johnny Indo beserta seluruh anggota dapat tertangkap dan dijebloskan di penjara. Akhirnya Johnny memilih taubat dan mengubah nama menjadi Umar Billah. Sosok yang menjadi tokoh utama dakam film Johnny Indo tahun 1987 tersebut membagikan hasil rampokannya pada masyarakat miskin, dan memilih hidup sederhana di masa tua. Sosok penjahat legendaris Indonesia yang terkenal sebab perjudian dan sifat filantropinya. Pria yang akrab disapa Olo ini menjalankan bisnis debt collector, tak beda jauh dengan John Key. Selain itu, dia mengelola sebuah perjudian besar di Medan, hingga menyeret Olo Panggabean sebagai penyulut insiden di kawasan Petisah. Pria yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara itu meninggal pada April tahun 2009. Kusni Kasdut merupakan preman, penjahat, serta perampok kelas kakap di masa revolusi Indonesia. Kasus terbesar yang pernah menyeret namanya sebab perampokan 11 permata di Museum Nasional Indonesia, Museum Gajah, pada tanggal 31 Mei tahun 1961, melalui penyamarannya sebagai polisi. Pemilik nama asli Waluyo asal Blitar, Jawa Timur, tersebut sampai memiliki julukan penjahat berdarah dingin. Sebagian besar kasus perampokannya, bisa memakan satu korban tewas. Mendekati hari hukuman mati,
Kusni Kasdut bertobat dan memeluk agama Katolik. Dia meminta diberi waktu 9 jam di ruang kebaktian Katolik LP Kali Sosok bersama seluruh keluarganya. Julukan Anton Medan disematkan pada pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara tahun 1957. Seorang pemuda dengan nama asli Tan Hock Lee yang pertama kali melakukan aksi premanisme saat usianya masih belasan tahun. Pada awal tahun 1990-an, Anton Medan terkenal sebagai penjahat kelas kakap, perampok, sekaligus bandar judi. Hingga diduga terlibat dalam kerusuhan Mei tahun 1998. Meski perjalanan hidup Anton Medan begitu kelam, dia memutuskan untuk bertaubat dan menjadi pendakwah. Dia memeluk Islam pada 1992, serta membangun masjid bernama Tan Hock Liang di areal Pondok Pesantren Et Taibin, Pondok Rajek, Cibinong. Julukan Bos LP Cipinang menghiasi nama Slamet Gundul selama mendekam di balik jeruji besi. Dia merupakan pelaku dari 55 perampokan di Surabaya dan Jakarta. Kerap kali dirinya berhasil lolos dari kejaran polisi dan membuat khawatir ibu kota. Pria kelahiran Malang, Jawa Timur, itu memiliki nama asli Supriyadi. Namun namanya sering berubah-ubah. Kadang Slamet Santoso, lain waktu Samsul Gunawan. Tapi yang terkenal adalah Slamet Gundul. Ia memiliki ciri fisik pipi tembam, hidung yang lebar, dan tanpa lipatan kelopak mata. Wajahnya polos, tak sangar seperti kebanyakan Bromo Corah. Ia selalu tersenyum. Gembong preman legendaris selanjutnya ialah Diki Ambon. Terlahir dengan nama Hendrik Benyamin Sahe tapi Engel itu terkenal ganas. Banyak catatan kriminal melekat atas aksi kejinya, yakni perampokan, pencurian, dan pembunuhan. Namanya semakin mencuat sejak melakukan pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI. Johnny Sembiring dikenal preman intelek. Kabarnya ia pernah berhasil mengelabui Perdana Menteri PM Malaysia. Tujuannya saat itu adalah untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 60-an. Sejumlah bahasa pun ia kuasai. Johnny memiliki kemampuan bisa berbahasa Karo, Jawa, Sunda, Tapanuli, Inggris, Belanda, Jerman, dan Mandarin. Jelas sosoknya bukanlah orang sembarangan. Tapi kenapa ia menjadi preman? Pada era tahun 50-an, pasca revolusi, situasi membuat Johnny menjalani hidup sebagai seorang preman. Namanya pun disejajarkan dengan Kusni Kasdut dan Johnny Indo sebagai preman kelas kakap. Yang menarik lagi dari sosok Johnny Sembiring adalah hobinya yang suka berfilsafat. Dengan kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang di atas rata-rata, berfilsafat tampak sudah jadi bagian dari kesehariannya. Pemilik nama asli Roni Saifuddin pernah menjadi preman paling ditakuti di Jakarta. Dirinya sangat erat hubungannya dengan dunia gelap. Berbagai kasus menyelimutinya, seperti perampokan, narkoba dan minuman keras, pencurian, hingga pembunuhan. Sosok yang pernah mencekam ibu kota tersebut akhirnya memilih jalan kebaikan dan bertaubat. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, Roni bekerja seadanya. Demikian 10 sosok preman dan sepak terjangnya di Indonesia. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertobat. Jumpa jua di konten berikut. Bye-bye.